Malam itu, hujan deras membasahi kota Jakarta. Udara dingin menusuk tulang, dan lampu-lampu jalan tampak redup, seolah tak mampu menembus kabut tebal yang menyelimuti jalanan. Di tengah kesendirian malam, seorang wanita bernama Rina memesan ojek online untuk pulang ke rumahnya setelah lembur di kantor. Rina adalah tipe orang yang skeptis terhadap hal-hal mistis. Baginya, cerita hantu hanya omong kosong belaka, namun malam itu akan menjadi titik balik dalam hidupnya malam ketika ia bertemu dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Setelah menunggu beberapa menit, aplikasi pemesanan memberi notifikasi bahwa drivernya telah tiba. Rina melihat nama driver tersebut, Pak Joko. Ia keluar dari gedung kantor dan melihat motor Matic hitam yang terparkir di depan pintu masuk. Driver itu mengenakan jaket ojol hijau dan helm hitam. Wajahnya tertutup masker sehingga sulit dikenali. Tanpa banyak bicara, Rina naik ke boncengan motor dan memberikan alamat tujuannya. Perjalanan dimulai. Cuaca semakin buruk, angin bertiup kencang, sementara suara petir bergemuruh di kejauhan. Namun ada sesuatu yang aneh. Sepanjang perjalanan, Pak Joko tidak berkata sepatah kata pun. Biasanya, para driver ojol ramah dan suka mengobrol, tapi kali ini hening total. Bahkan, saat Rina mencoba memulai percakapan, tidak ada jawaban. Setelah sekitar 20 menit berkendara, Rina mulai merasa ada yang tidak beres. Jalur yang dilewati bukan rute biasa menuju rumahnya. Mereka melewati gang-gang sempit yang gelap dan sunyi, tempat di mana bahkan lampu jalan pun tak ada. "Maaf Pak," kata Rina, mencoba menahan ketegangan dalam suaranya. "Ini bukan jalan ke rumah saya." Driver tetap diam. Motor melaju lebih cepat, seolah-olah ingin menjauh dari sesuatu. Rina mulai panik. Ia membuka aplikasi di ponselnya untuk melacak lokasi mereka, tapi GPS macet dan layar ponsel mendadak mati. Saat itulah Rina menyadari satu hal yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tubuh driver itu sama sekali tidak mengeluarkan panas. Padahal mereka sudah berboncengan cukup lama. Apalagi aroma tanah basah yang sangat kuat mulai tercium meskipun hujan sudah berhenti. Akhirnya, motor berhenti di sebuah area terpencil, sebuah pemakaman tua yang jarang dikunjungi orang. Lampu motor mati meninggalkan mereka dalam kegelapan pekat. "Pak, kenapa kita berhenti di sini?" tanya Rina dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban. Ketika ia menoleh ke depan, kursi driver sudah kosong. Pak Joko lenyap begitu saja. Rina turun dari motor dengan kaki gemetar. Ia melihat sekeliling, mencoba mencari tanda-tanda kehidupan, tapi yang ada hanya nisan-nisan tua yang tertutup lumut. Suara-suara aneh mulai terdengar, bisikan-bisikan pelan yang seolah datang dari segala arah. Dengan napas tersengal-sengal, Rina berlari keluar dari area pemakaman. Setelah beberapa menit berlari tanpa arah, ia akhirnya menemukan pos satpam di pinggir jalan. Dengan tubuh gemetar, ia menceritakan apa yang baru saja dialaminya kepada satpam tersebut. Satpam itu tampak terkejut. "Bu, apakah driver ojeknya pakai motor Matic hitam dan jaket hijau?" tanyanya. "Iya, kenapa?" balas Rina penasaran. Satpam itu menghela napas panjang. 3 hari lalu, ada seorang driver ojol bernama Pak Joko yang meninggal di daerah sini karena kecelakaan. Katanya, dia masih belum tenang karena ada penumpang terakhir yang belum sampai tujuan. Rina terdiam. Tubuhnya langsung lemas mendengar penjelasan itu. Ia baru sadar bahwa selama perjalanan, Pak Joko sedang mencoba menyelesaikan tugas terakhirnya sebagai driver mengantarkan penumpangnya ke tempat yang seharusnya. Esok harinya, berita tentang insiden itu tersebar luas di media sosial. Banyak orang yang mengaku pernah mengalami kejadian serupa dengan driver ojol misterius. Beberapa bahkan menyebut bahwa Pak Joko adalah hantu baik hati yang ingin membantu orang-orang yang tersesat di malam hari. Namun, bagi Rina, pengalaman itu meninggalkan trauma mendalam. Ia tak pernah lagi menggunakan ojek online pada malam hari, apalagi saat cuaca buruk. Dan setiap kali ia melewati pemakaman tua itu, ia selalu berdoa dalam hati, berharap Pak Joko telah menemukan kedamaian.